Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2020, akan ibadah online GBI Cahaya Mulia 2 Bandung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepada hari yang bahagia. Kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti firman dan jadi pelaku firman Tuhan dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyemangati diri kita dengan yel-yel. 1, 2, 3. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema segera tidur. Segera tidur, ya. Jadi badan kita tuh perlu istirahat, ya, perlu tidur untuk memulihkan kesehatan kita, ya. Nah, di dunia ini umumnya ada matahari, ya, Pak, dari pagi, siang sampai sore, malam gelap, ya. Memang ada beberapa tempat katanya terus 24 jam terang terus, tapi pada umumnya ada waktu untuk istirahat, ya, tidur. Jadi rest, istirahat, rebahkan diri, ya. Kita sungguh-sungguh harus bisa tidur dengan lelap, ya. Nah, kita akan ambil ayat masnya, ya, Mazmur 4 ayat 8. Mazmur 4 ayat 8. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, ya, segera tidur. Sebab hanya Engkaulah yang, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Ini ayat mas yang luar biasa, yang jelas sekali. Tuhan memerintahkan atau kita seharusnya tentram, tidak gelisah, tidak takut, ya, karena bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, jadi berserah kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga kita bisa berbaring, ya, segera tidur, ya, karena tidak ada kekhawatiran, tidak takut, karena berserta Tuhan, ya, percaya pada Tuhan, sehingga kita bisa tidur segera. Amin. Orang yang paling bahagia katanya, ya, bisa tidur waktu begitu kena ranjang langsung tidur katanya. Ya, sangat bahagia, ya. Lebih berharga dari segala-galanya bisa tidur, karena kalau tidak bisa tidur sengsara, ya, capek, ngantuk, lesu, letih, beban berat, ya, karena kurang tidur, sakit penyakit pun datang, ya. Tidur penting sekali, ya. Kita perlu tidur 6-8 jam. Jangan berlebihan, jangan kurang, ya. Sebab hanya Engkaulah, jadi Tuhanlah yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Jadi dalam tidur nggak usah khawatir, Tuhan melindungi kita, aman dalam pelukan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup, yang memelihara, melindungi kita, sehingga waktu kita tidur pun Tuhan berkati kita. Amin. Baik, pada hari ini kita lihat begitu banyak orang yang begitu sulit untuk tidur, satu pergumulan yang luar biasa, yang sangat berat, ya. Mari kita akan lihat, akan membahas beberapa hal pada hari ini. Yang pertama, berserah penuh kepada Tuhan, ya, berserah penuh kepada Tuhan. Kedua, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ketiga, 2 hal yang harus diperhatikan. Yang keempat, ada beberapa ayat firman yang untuk kita bisa baca, kita renungkan, dan kita bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Nah, baik, kita akan lihat tidur dengan tenang, tentram, ya, karena itulah yang kehendak
dari Tuhan. Kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau kita percaya penuh pada Tuhan, kita ada damai sejahtera. Kita bisa tidur nyenyak, ya. Nah, kenapa banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak? Karena mereka terlalu sibuk, terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, melampaui kemampuan diri sendiri, ya. Bekerja terus, tapi harusnya ada waktunya istirahat, dia tidak istirahat sehingga kecapean, ya. Letih lesu, beban berat itu harusnya kita tetap harus ada kedisiplinan, harus mengatur waktu bangun, waktu kerja, waktu istirahat, waktu tidur, semuanya diprogram dengan baik sehingga kita hidup dengan badan sehat, panjang umur, ya. Nah, jadi kita lihat ada berapa hal ya yang kita harus pelajari kalau kita tidak bisa tidur. Cari penyebabnya. Kenapa kita tidak bisa tidur? Ada berapa hal yang pasti ada kesalahan dari program atau kehidupan kita, ya. Kita harus bijak dengan cara mencatat, ya, kesalahan-kesalahan apa yang harus kita perbaiki di kemudian hari sehingga tidak lagi salah, ya. Segala sesuatu kita harus belajar, kita tangkap yang baik, yang bagus, dan kita lakukan sehingga kita hidup bahagia. Amin. Nah, kita jangan menyerah, ya. Jangan bilang tidak bisa, tidak mampu, tidak berdaya, tapi kita yakin dan percaya pasti bisa, asal ada kemampuan, ada kemauan, maksudnya ada kemauan, pasti ada kemampuan untuk melaksanakan, mengerjakan dengan baik, ya. Kalau kita lihat tadi yang di Mazmur 4, ya, itu luar biasa ayat-ayatnya, ya. Mari kita lihat Mazmur, ya, Mazmur 4, ya, tadi ayat 2, ya. Apabila aku berseru, jawab aku, ya Allah, dan membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Jadi kalau ada kesesakan, sulit tidur, kita harus, firman Tuhan mengajarkan kita berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Amin. Yang keempat kita lihat, ya, kita lihat yang keempat, ya, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih bagi seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya, ya. Kita berseru kepada dia, dia akan memperhatikan, mengasihi kita, dan ia akan memberi kita apa yang kita mohon. Amin. Ya, yang selanjutnya kita lihat yang keempat, ya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biar, ya, jadi yang tadi yang ayat keempat, ya. Yang ke ayat kelima, biarlah kamu marah tetapi janganlah berbuat dosa. Kita janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Amin. Di dalam tempat tidur kita berseru kepada Tuhan, dalam kita berdoa. Amin. Jadi itulah yang Tuhan kehendaki, ya. Kita lihat lagi, ya, di ayat 6, ya, di sana dikatakan persembahkan. Ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan, ya. Jadi syaratnya percayalah kepada Tuhan, ya. Nah, berapa poin yang kita tadi udah pelajari, jangan lupa, ya, udah dicatat. Amin. Yang selanjutnya, ya, ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Jadi kita akan mendapatkan sukacita karena Tuhan memberi kita sukacita. Amin.
Dan selanjutnya yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Amin. Jadi itulah berapa hal ya. Jadi Tuhan akan memberi ketenangan, ketentraman kepada kita ya. Jadi kita jangan lupa berseru kepada Tuhan. Amin. Demikian juga kita harus berkata-kata dalam hati di tempat tidur kita berdoa ya. Artinya ya. Dan kita tadi sudah juga belajar ya berapa hal kita harus percaya kepada Tuhan ya. Jadi kita akan mendapatkan sukacita dan ketentraman dan bisa berbaring dengan tenang, dengan aman. Amin. Ya. Saya yakin dan percaya semua sudah menangkap berapa poin hal-hal yang Mazmur 4 ya ayat tadi 2 sampai 9 ya, dengan cepat kita pelajari. Oh, ternyata ada berapa hal yang harus kita kerjakan. Percaya saja kepada Tuhan sehingga semuanya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada tentraman, ada tidur nyenyak. Apakah Bapak Ibu berapa poin yang tadi disebutkan? Apakah sudah dilakukan? Percaya sepenuhnya? Amin. Sehingga apakah sudah berseru kepada Tuhan? Sudahkah berdoa dengan sungguh-sungguh di tempat tidur? Apabila semua itu, pasti Tuhan akan menggenapi firman Tuhan. Ya, kita bisa berdoa dengan cara demikian. Berikanlah aku suatu jiwa yang damai, ya Tuhan, di tengah angin ribut dan badai yang menerjang, agar aku temukan kelegaan dan ketenangan batin, damai yang tentram dalam jiwaku. Amin. Nah, ya, ketentraman itu penting sekali ya. Mazmur 49 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diriku. Ya, dengan tentram. Artinya sering kita tidak tentram sehingga tidak bisa membaringkan diri dengan tenang. Amin. Sehingga segera tidur ya, di firman Tuhan demikian. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi tangkaplah firman Tuhan ini ya, maknanya, maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kita bisa terima firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, percaya kepadanya, ada ketentraman ya, ada segera bisa tidur. Amin. Senang sekali ya kita bisa langsung bisa tidur. Amin. Karena dalam pelukan Tuhan. Ya, Mazmur ya, Daud, kita tahu Daud yang luar biasa ya. Dia dalam situasi apapun juga, masalah problem yang begitu banyak menumpuk pada dia, tetapi Daud bisa tenang, bisa tidur dengan nyenyak. Dia bisa segera tidur dengan baik. Amin. Karena dia tahu firman Tuhan yang tadi kita sudah baca ya, kita sudah bahas dengan singkat. Jadi ada ketentraman. Daud bisa, contoh yang luar biasa. Kita pun pasti bisa. Kita pun pasti bisa. Amin. Nah, kita lihat ya berapa hal ya, kenapa orang itu sulit tidur? Ya pasti ya karena tadi ada kesibukan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan ya, atau mungkin karena nggak ada dana atau ditagih debt collector, atau banyak hal, kebencian, kemarahan dan yang lainnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Amin. Jangan takut. Kita kalau takut sudah kalah poin ya, tapi kita yakin dan percaya firman Tuhan ya, dan amin. Kita lihat ini ayat firman yang luar biasa. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
takutlah terutama kepada Dia, maksudnya kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jadi ingat, kita nggak usah takut. Amin. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, maut itu bahaya sekali ya. Di dunia itu tidak ada apa-apanya ya kalau dibandingkan dengan kesengsaraan di alam maut ya. Nah, marilah kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, hati yang baik. Kita tulus, layanilah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka kita akan diberikan yang terbaik. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 ini bagus sekali. Sebab itu janganlah kamu khawatir pada hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita lakukanlah bagian kita satu demi satu. Kita melangkah ya, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan. Ya, tidak akan terasa segala sesuatu sudah liwat ya, udah berjalan dan semuanya ujungnya kita tahu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita jangan dikecoh, ditipu sama si iblis. Si iblis membawa kita kepada hal yang tidak baik, kepada binasaan. Dia penipu ya, seperti di Firdaus ya, di Adam dan Hawa kena tipu ya. Demikian juga dia mau mencobai Tuhan Yesus Kristus ya di padang gurun. Tetapi marilah kita fokus kepada Tuhan sehingga kita keluar sebagai pemenang, karena kita sudah dibereskan segala masalah problem kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya, jadi kita tidak perlu marah-marah, ngomel-ngomel. Sebelum matahari terbenam kita sudah dibereskan, sehingga waktu tidur kita akan bisa tidur dengan baik. Amin. Ya, Mazmur 36 ayat 4. Kejahatan dirancangkan di tempat tidurnya. Ia menempatkan diri di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi kita harus menolak kalau ada yang tidak baik, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita tolak yang tidak baik. Dan waktu di tempat tidur ya, jangan merancangkan kejahatan ya. Kita kalau ada tersirat di pikiran kita bilang tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya, jadi faktor penyebab tidak bisa tidur, jangan hanya fokus kita nggak bisa tidur langsung makan obat. Karena makan obat terus itu ada efek sampingnya ya. Jadi evaluasilah diri kita, apa yang terbaik untuk kehidupan kita, minta bimbingan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Amsal 3 ayat 24 ini luar biasa. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Amin. Amin. Tidur nyenyak. Ya, bukan bilang tidak bisa tidur, tetapi tidur nyenyak. Amin. Nah, ini penting sekali, harus bisa tidur nyenyak. Amin. Ya, karena kita kalau baca firman Tuhan, ya kita lihat bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita, diberi kemenangan. Amin. Jadi mari kita bisa tidur nyenyak karena kasih Allah, anak kuasa dari Tuhan Yesus, sehingga kita damai sejahtera dengan siapapun juga. Amin. Nah, susah tidur ya, kita lihat ada yang tadi baru kita sudah bahas ya. Yang pertama ya, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, 4 hal yang harus kita lakukan ya, ada 4 hal ya yang kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Amin. Jadi Tuhan banyak sekali kalimat yang mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Amin.
Apabila Tuhan sudah mengatakan damai sejahtera, kita percayalah Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Kita beriman saja, ya. Kita beriman, percaya, ya, pasti bisa. Amin. Karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kita diberi badan sehat sehingga tidur nyenyak. Oke, yang pertama, yang 4 hal itu yang tadi yang harus kita lakukan adalah pertama, ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Kita harus mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, segala masalah problem itu bisa dibereskan. Ya, amin. Karena kita jiwanya tenang, selalu mengucap syukur. Kalau kita atau semua orang bisa mengucap syukur, tidak ada iri, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Selalu mengucap syukur. Amin. Jadi jiwanya tenang. Amin. Kedua, tinggalkan yang lalu, ya. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Karena kita adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Kita yang dosa, kejahatan sudah tidak dilakukan. Karena kita sudah lahir baru, ciptaan baru. Amin. Nah, kita mati bersama Yesus, bangkit bersama Tuhan Yesus. Ya, dibaptis, kita sekarang adalah manusia baru, tidak berbuat kejahatan, tutur kata, pikiran, hati semua dijaga dengan benar dan baik. Amin. Yang ketiga, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, karena Tuhan mengampuni kita, kita pun mengampuni orang. Amin. Matius 6 ayat 14. Keempat, serahkan kekhawatiran, ketakutan, serahkanlah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, ini penting. Jadi kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara kamu. Ya, Tuhan akan memelihara kita. Amin. Jadi kita berserah. Jadi ada 5 yang harus kita lakukan. 1, mengucap syukur. Kedua, kita ada ciptaan baru. Ketiga, mengampuni. Amin. Keempat, ya, jangan khawatir, ya. Nah, oke, kita teruskan. Ada 2 hal, ya, sebenarnya dalam kehidupan yang penting yang harus kita perhatikan untuk bisa hidup nyenyak, ialah tubuh. Satu adalah tubuh atau fisik, ya, tubuh kita. Kedua yang harus kita perhatikan adalah jiwa kita, ya. 2 hal ini harus berjalan dengan sinkron, ya. Kalau tubuh kita tidak sehat, ya, ada sakit penyakit, misalnya kaki kita bengkak atau kesleo atau berdarah, pasti sakit, ya, sehingga mengganggu tidur kita. Amin. Atau sesak napas, ya pasti, ya, sesak napas kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya. Dan yang lainnya semua itu, ya. Jadi mengenai gangguan fisik, ya. Yang kedua adalah tadi, ya, mengenai jiwa kita, ya. Apakah kita gelisah, ngamuk, ya, cemas, khawatir, takut, sehingga stres, frustasi, membenci orang, tidak puas, menyesal, kepahitan, putus asa, dan yang lainnya semua, ya. Kekhawatiran yang berlebihan itu semua, ya, dari jiwa kita itu harus dibereskan, ya. Sehingga kalau itu semua beres, kita bisa tidur nyenyak, ya. Selanjutnya kita akan belajar adalah kita lihat, ya, ruangan tidur kita, ya, apakah sudah nyaman, enak, ya. Umumnya orang prefer lebih baik tidur dengan suasana yang tenang, tentram, tidak bising, ya. Sirkulasi udara baik, ya, tidak ngap, sehingga napas pun enak, ya, sehingga peredaran darah pun bagus, tidur bisa nyenyak. Amin. Ya, ranjangnya nyaman tidak, ya, yang sesuai dengan yang kita mau, ya. Atau banyak nyamuk juga itu sangat mempengaruhi, ya, kenyamanan tidur kita, ganggu sekali, ya. Nah, itu hal harus dirapikan, dibereskan semua itu, ya. Dan sebelum 3 jam sebelum tidur,
kita sudah selesai ya makan ya. Sebelumnya mungkin ada 4 atau 5 jam sebelumnya mau olahraga, bagus ya, itu untuk kesehatan ya. Nah, selanjutnya ya sebelum tidur ya baca firman Tuhan, renungkan firman siang dan malam, memuji memuliakan Tuhan, terus berdoa tidak jemu-jemu. Amin. Nah, kita jangan sudah waktu mau tidur masih main gadget, lihat handphone, lihat YouTube dan yang lainnya ya, karena cahayanya itu nggak baik untuk mata kita, untuk kita nggak istirahat, apalagi yang tegang-tegang ya. Nah, sebelum tidur ya mungkin 2 jam itu udah mandi air hangat, itu bagus. Ada yang usul minum susu yang hangat ya, bagus ya. Matikan lampu ya, baik ya, supaya relax, tenang ya. Pakai baju tidur yang baik ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang longgar ya, atau biasa orang bilang piyama ya, yang longgar-longgar ya. Nah ya, ada yang belum bisa tidur, nggak bisa tidur kalau sebelum tidur minum kopi atau teh, yaitu hindari aja ya, supaya kita bisa tidur dengan baik. Oke, amin. Nah, jadi kita sudah belajar itu yang keempat ya, yang kedua 4 hal ya, dan 2 hal jiwa dan tubuh kita. Yang ketiga yang ketiga itu fisik ya, 2 hal. Yang keempat ada berapa ayat firman Tuhan yang kita mau renungkan ya. Yang keempat Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita tidak bisa tidur, kita perintahkan jiwa kita tenang, tidur segera dalam nama Yesus. Demikian ya, Tuhan menghendaki kita tidak ada sakit penyakit, tidak ada susah tidur. Amin. Nah, yang selanjutnya Mazmur 3 ayat 5. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Langsung ini ya, ayat ini kita baca ulang-ulang. Amin. Ayub 11 ayat 18. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan yang sesudah pemeriksaan diri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Amin. Yang terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita hidup bersama Dia, kita sungguh sukacita, sungguh ada damai sejahtera. Jadi kita sudah belajar firman Tuhan pada hari ini mengenai tema segera tidur, Mazmur 4 ayat 8 ya. Ke-1, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, 4 hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga, 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, yang keempat, ada ayat berapa yang membuat kita bisa tidurnya. Terima kasih. Mari kita doa, tutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang kami dengar, dan biar kami bisa segera tidur dengan nyenyak, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom.